منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكرم الأرواح منا بلغاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. Gus Haidar dan pengasuh pondok pesantren Kiai Imron dan segenap para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan insyaallah pondok pesantren Darul Mukhtar jadi pondok pesantren yang diberkahi sama Allah Ta'ala. Semoga dari tempat ini akan keluar orang-orang yang soleh yang akan menjadi pewaris ilmu Nabi Muhammad dan juga akan menjadi pewaris perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua orang yang mengaku beragama Islam, Islam itu artinya tunduk dan patuh. Jadi kalau mau tahu arti Islam apa? Islam itu artinya tunduk dan patuh. Setiap orang yang dia beragama Islam, maka dia itu wajib tunduk dan patuh. Dengan apa tunduk dan patuh? Dengan syariat. Nah, syariat itu apa? Syariat itu adalah hukum yang mengatur aktivitas kita sehari-hari. Ngatur caranya sholat, ngatur caranya membersihkan najis, ngatur caranya ngangkat hadas, ngatur caranya jual beli, ngatur caranya pernikahan, ngatur caranya akad sewa menyewa dan lain sebagainya. Itu namanya syariat. Nah, ngikut sama syariat itu hukumnya wajib. Dari mana didapat syariat? Syariat itu didapat satu dari firman ilahi, dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga dari usaha para ulama mengambil hukum dari Al-Quran dan juga dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hukum yang diambil sama para ulama ini itu namanya ilmu fikih. Fikih itu ilmu yang membahas tentang af'alul mukallafin. Perbuatannya orang-orang yang sudah balik dan berakal itu dibahas di dalam ilmu fikih. Lah, mengikuti syariat itu hukumnya adalah wajib. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram. Nah, syariat itu di situ mengajarkan kepada kita adab. Mengajarkan kepada kita adab. Adab itu adalah satu perilaku yang menunjukkan penghormatan dan apabila diamalkan karena perilaku itu maka orang akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya akan terangkan dulu, syariat kok bisa adab? Iya. Maaf, contoh. Anda berdua sama saya lagi ngobrol, tiba-tiba Anda terus ngobrol sama orang lain yang jauh. Sopan apa enggak? Sopan apa enggak? Kalau mau tahu sopan apa enggak, coba datang tuh ke tempatnya kantor pemerintahan, ketemu sama pejabat, lagi ngobrol, jenengan tinggal ngobrol sama orang, yakin ditendang. Betul apa enggak? Makanya syariat ngatur orang kalau sholat tidak boleh ngobrol. Kenapa? Enggak pantas lagi di hadapan Allah kok dia ngobrol sama orang lain. Itu namanya adab. Hukum syariat itu sumbernya dari ada cita rasa adab juga. Kemudian setelah itu, kenapa perempuan kok disuruh tutup aurat? Suruh pakai jilbab, badan tubuhnya tuh nggak boleh kelihatan karena perempuan itu adalah milik suaminya. Yang berhak sama perempuan itu adalah orang yang bertanggung jawab, yang mendatangi orang tuanya, setelah itu bayar mahar, akad. Makanya perempuan itu tidak boleh mengumbar keindahannya kepada siapapun juga. Syariat adab. Bayangkan padahal itu dari sebelum perempuan itu bersuami sudah dijaga. Kenapa? Menghormati calon suami yang akan meminang dia. Ini karena Mbak Pernah semoga yang belum dapat jodoh, insya Allah segera dapat jodoh. Amin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di syariat itu sumbernya itu adalah adab. Coba lagi nih. Kita lihat lagi. Orang yang dia itu sedang beribadah. Contohnya seperti kalau Quran dibacakan. Itu kalau orang sampai ngomong dianggap dia itu berdosa. Itu makanya pengajian-pengajian zaman sekarang kan dikit-dikit diawali dengan lantunan ayat suci Quran. Itu begitu ada qori membaca semuanya ngobrol, yang ceramah naik semuanya diem. Ini kebalik. Diem dua-duanya. Yang ceramah ngomong betul kamu diem hormat, tapi Quran dibacakan wajib juga untuk mendengar. Kan itu adab. Tanya lagi. Buat patung. Ada orang buat patung atau dia ngelukis. Hukumnya patung sama lukisan apa? Kalau itu utuh. Sekiranya kalau dikasih nyawa bisa hidup, itu satu utuh. Yang kedua ditaruhnya di tempat yang terhormat. Kemudian yang ketiga itu berupa ada bayangannya. Ada yang bilang lukisan tidak termasuk, tapi itu termasuk hanya patung. Itu hukumnya haram. Kenapa orang buat patung kok haram? Kalau sampai utuh. Kenapa? Karena seakan-akan tidak adab sama Allah. Allah menciptakan makhluk, dia seakan-akan dia bilang, aku juga bisa, ini tak buat patungnya. Itu illat. Kenapa kok buat patung itu dalam syariat hukumnya haram. Kenapa? Adab kepada Allah Subhanahu. Contoh, ada munsyid qasidah. Terus Anda pura-pura nirukan suaranya. Adab apa enggak? Enggak adab kan? Nah ini Tuhan menciptakan, Anda pura-pura ngikuti Tuhan juga menciptakan. Itu enggak adab. Makanya membuat patung dan juga sebagian ulama mengatakan melukis dengan kondisi dan kriteria tertentu, itu hukumnya adalah haram. Oleh karena itu syariat kita ini mengajarkan adab. Dengan adab orang bisa naik ke derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Contoh, penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun itu orang-orang ahli sihir yang dibayar, tujuannya apa? Untuk dia itu melawan Nabi Musa.
Maka penyihir Fir'aun itu ketika berhadapan dengan Nabi Musa, maka dia mengatakan apa? Qalu ya Musa imma antul qiyah au imma an nakuna awwala man alqahe. Musa, engkau dulu yang ngelempar atau kami dulu yang ngelempar. Maka akhirnya penyihir Fir'aun ini ngelemparkan, kata Musa engkau yang ngelempar. Ngelemparkan tongkatnya berubah jadi ular. Tongkat berubah jadi ular. Ini Mik kalau saya lempar enggak bakal jadi ular. Rusak malah ya. Karena bukan penyihir. Penyihirnya Fir'aun tuh tongkat tuh dilempar jadi ular. Nabi Musa kaget. Dilemparkan tongkatnya Nabi Musa jadi ular yang gede. Itu artinya ularnya Nabi Musa gedenya seperti kayak satu bangunan gitu. Dimakan tuh semua ular-ularnya penyihir Fir'aun. Bahkan ada satu kisah yang mengatakan Fir'aun itu seumur hidup tidak pernah sakit. Hanya sekali Fir'aun itu sakit ketika lihat ular dari tongkatnya Nabi Musa. Itu Fir'aun langsung diare. Karena shock. Anehnya yang melihat mukjizat ini banyak apa enggak? Fir'aun lihat, ajudannya namanya Haman lihat, masyarakat juga banyak yang lihat, tapi yang masuk Islam hanya penyihirnya Fir'aun menyatakan masuk bahkan diancam bunuh. Saya bunuh kalau mau masuk Islam, tetap masuk Kenapa kok penyihir Fir'aun bisa dapat hidayah masuk Islam? Dikatakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitabnya, beliau mengatakan karena berkahnya penyihir Fir'aun beradab pada Nabi Musa. Kenapa? Mau ngelempar masih kulonwun. Ya Musa, engkau dulu atau kami dulu. Barokahnya adab sama Nabi Musa, padahal penyihir yang datangnya niat buruk, tapi ada adab, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, bisa menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Orang hidup juga sama, kalau Anda tuh pengen dapat petunjuk dari Allah, biasakan Anda itu beradab. Alim, ahli Quran, tapi kalau naruh Quran di bawah, nggak ada adab sama Quran. Quran tuh harus ditaruh di tempat yang bahkan ulama-ulama tuh ngajarin naruh Quran Anda duduk di bawah, Quran Anda taruh di kursi, itu enggak sopan. Kenapa? Karena kursi tempatnya al-bokongu. Kok di situ ditaruh Al-Quran? Enggak boleh. Haram. Itu enggak adab. Makanya kita semuanya ini belajar adab. Gimana sih adabnya sama orang? Gimana sih adabnya ketika hadir majelis? Orang dulu itu hadir majelis, itu orang-orang yang datang majelisnya Habib Ali. Majelisnya Habib Ali, itu yang datang pulang mimpi ketemu Nabi Muhammad. Itu rata-rata orang di zaman Habib Ali sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW semuanya. Kenapa? Hadir majelis dengan adab, akhirnya diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu. Lah begitu orang itu enggak adab, maka derajatnya dijatuhkan sama Allah Ta'ala. Bisa menjadi orang yang celaka. Orang udah enggak ada adab, maka udah susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tidak ada adab. Karena itu kita semua belajar adab. Kita semua belajar adab sama orang tua yang benar. Itu orang-orang soleh itu, orang soleh itu ada di antara mereka yang ibunya tidak pernah lihat punggungnya. Kalau ada ibunya tidak pernah munggungi, jalannya mundur. Ada yang seperti itu. Ada di antara mereka yang ini di antara orang soleh ini, ada di antara mereka itu ya Allah kalau kita lihat adabnya, beradab itu sama semua orang. Sama semua orang. Bahkan tidak pernah nganggep dirinya itu lebih mulia daripada orang lain. Nah, adab inilah yang akhirnya akan mengangkat orang kepada derajat yang
tinggi. Coba itu ada ulama, Masya Allah kisah-kisah para ulama, ada ulama yang dia dapat hidayah. Kenapa? Karena dia memuliakan kitab tempat dia belajar. Tempatnya dia belajar dimuliakan. Itu ada ulama yang mendatangi tempat ulama yang lainnya, pipinya ditempelkan di bekas kakinya. Itu sahabat Ansor ketika perang Uhud mau meninggal dunia, minta izin pipinya ditempelkan di pipinya, di kakinya Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat Nabi ketika akan perang, itu ketika itu kan Nabi ngeluruskan barisan, nggak salah itu di perang Badar. Nabi itu ngeluruskan barisan. Maka ketika Nabi kan bawa tongkat, itu Nabi bawa tongkat begitu. Ketika itu dia bilang, ya Rasulullah, tongkatmu kena aku, tongkatmu kena aku. Kata Nabi, ya udah, kamu mau balas? Ya, saya mau balas ya Rasulullah. Ya udah silakan kamu balas. Kemudian satu sahabat ngomong lagi, ya Rasulullah, kenanya tadi enggak pakai baju, jadi engkau juga lepas bajumu. Nabi lepas pakaiannya, maka langsung dipeluk sama sahabat tersebut. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu mungkin ini akhir dari hidup saya pengen terakhir kali dalam hidup saya kulitku nempel sama kulitmu. Apa kata Nabi? Kamu gak akan masuk neraka. Adab, cinta. Ini yang akhirnya akan menjadikan orang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab ma'allah, adab ma'ar Rasul. Tadi diajari kalau disebut nama Nabi Muhammad, sholawat sama Nabi, adab. Kenapa? Biar nama Nabi gak sama dengan nama manusia yang lainnya. Ada adab. Orang itu kalau ziarah ke tempatnya orang soleh, itu yang paling dapat banyak berkah, yang paling bagus adabnya. Itu bagus adabnya. Di kitab Ihya itu diceritakan, dulu ada orang dia pergi haji, sombong, naik kendaraan, bayar orang sewaan, ngusir-ngusir, kasar sama orang-orang, ini ajudannya, dia pengen terhormat itu. Berapa tahun kemudian setelah itu Amr bin Syaibah yang lihat si orang ini lewat di Baghdad di jembatan, kelihatan ada orang gembel. Gembel udah gak punya alas kaki, rambutnya panjang, acak-acakan. Dilihatin terus, kok kayak pernah lihat ya. Setelah itu yang gembelnya ngomong, kok ngeliatin saya kenapa? Saya kok kayaknya pernah lihat kamu ada di Mekah. Ya betul, itu saya. Kamu yang naik kuda, yang ngusir-ngusir orang anak buahmu. Iya itu saya. Loh, kok sekarang kamu bisa begini? Iya dulu saya nggak tawadhu, tidak beradab di tempat di mana orang itu harusnya beradab. Sekarang saya diuji sama Allah Ta'ala, saya jadi orang yang dihinakan sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Datang ke tempat-tempat mulia itu harus dengan adab. Jangan sampai nggak punya adab. Na'udzubillah min dzalik. Itu ikhwani rahimakumullah. Itu kita juga pernah dengar tuh ada satu kejadian nyata. Jadi ada orang dia mau berangkat umroh, dia karena dia orang kaya, dia bayar ajudan khusus untuk melayani semua urusannya dia. Saya nggak mau capek, pokoknya semua harus melayani saya. Dia bayar orang. Subhanallah sampai sana pembantunya sakit. Jadi akhirnya dia melayani pembantunya. Bawakan makannya, ngantarkan ke dokter. Akhirnya bukan dia dilayani, malah dia jadi melayani. Ya di tempat harusnya orang tawadhu, kok ada niat-niat yang kurang bagus. Itu ada datang ke tempatnya orang soleh juga sama. Kadang-kadang Masya Allah, ini nasihat untuk saya Ustadz ziarah ke wali, dari wali songo membawa murid banyak. Oh ini loh, nah dapat berkah. Orang itu kalau datang ke tempat yang istimewa, bawa gelasnya kosong. Jangan bawa gelasnya udah diisi, nggak diisi nanti sama walinya. Kalau gelasnya berisi nggak bakal ditambahi isi. Datang ke tempat orang soleh itu bawa gelas tapi gelasnya
Soalnya saya tidak punya apa-apa, saya hadir di majelisnya orang soleh, semua selain saya ini orang wali. Yang tidak wali cuma saya, selesai. Insya Allah pulang nanti bawa lah ilmu adab ini yang hilang sekarang di antara kita. Jangan sampai seringnya kita hadir di majelis-majelis kebaikan, seringnya kita mungkin menghadiri haul, menghadiri acara maulid Nabi, berziarah ke makam orang soleh, itu akhirnya karena biasa kita jadi tidak punya adab. Jangan. Tetap kita setiap masuk satu tempat kita harus merasa saya tidak punya apa-apa, saya datang ke tempat orang soleh, maka insya Allah kalau kita datang seperti bawa gelas kosong, pulang gelas kita penuh diisi sama aulia Allah wa sholihin. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini kita pulang gelasnya penuh semua insya Allah. Isi sama aulia Allah wa sholihin, dan insya Allah kita doakan bersama semoga pondok ini jadi pondok yang berkah. Semoga di tempat ini lahir orang-orang yang menjadi pewaris ilmunya Nabi, berjuang untuk Nabi Muhammad SAW, dan semua kegiatan pondok ini dilancarkan sama Allah Ta'ala. Apapun yang menjadi pengembangannya, kebaikannya, Allah Ta'ala berikan kemudahan, insya Allah dijadikan mendapatkan pandangan khusus dari Allah wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي انقضي جميع حاجتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز